Wanita pelampiasan. Bab ke-13. Mar, kemana saja kamu? Aku merindukan kamu, ucapnya sambil memeluk Mar dengan kerinduan. Ansel menyiumi Mar dan kembali memeluknya. Tunggu, di mana anak kita? Aku ingin sekali melihatnya, Mar. Jangan tinggalkan aku lagi, mohon Ansel. Namun Mar tetap diam tanpa membalas perlakuan Ansel. Mar masih syok dengan pertemuan ini. Mar belum ingin bertemu dengannya, hatinya masih sakit saat dirinya diperlakukan seperti binatang dalam keadaan hamil muda, kehamilan yang masih rentan. Memang selama ini Mar menginginkan pria ini menemukannya, namun malah berbalik, Mar malah justru yang mendatanginya. Semua ini memang sudah Tuhan rencanakan, namun bagi Mar sulit untuk menerima kenyataan ini. Tak terasa buliran hangat membasahi pipi Mar, sedih bahagia campur jadi satu. Aku memang masih mencintainya, namun aku juga masih sakit dengan perlakuannya, ucap Mar dalam hati. Lalu Mar langsung menahan tubuh Ansel dan menatap tajam Ansel. Mar mendorong Ansel dengan kuat hingga Ansel bisa tergeser mundur. Pergi dari hidupku, Tuan. Mar pun terisak. Air mata sejak tadi ia tahan kini keluar dengan sendirinya. Apa maksudmu, Mar? Tuhan telah mempertemukan kita lagi, aku merindukan kamu. Apa kau masih membenciku? Maafkan atas salahku, Mar. Ucapan Ansel begitu gagap. Tunggu. Tiba-tiba Ansel mengambil dan membaca proposal yang diajukan Mar. Jadi karena ini kau menolakku? Kau telah menjual dirimu pada pria tua yang bernama Fernando. Aku tak menyangka jika dirimu bisa serendah ini. Kau pergi dariku hanya untuk sebuah kekuasaan. Kau sungguh wanita murahan, ucap Ansel. Mar begitu terperangah kaget saat ucapan itu dengan mudah lolos dari mulut Ansel. Mar menggeleng-gelengkan kepala tak percaya. Ternyata Ansel masih sama, pria yang tak punya hati, pikir Mar. Anda salah, Tuan. Ingin rasanya Mar mengucapkan kata itu, namun lidahnya begitu keluh. Tak sanggup mendengar hinaan Ansel, Mar langsung menampar pipi Ansel dengan sangat keras. Aku tak percaya kau menuduhku seperti itu, Tuan. Kini aku semakin membencimu, ucap Mar dan berlari keluar. Ansel menatap punggung Mar ada kesedihan saat melihat wanita yang dia tunggu tergugu dan meninggalkannya. Ingin rasanya Ansel mengejarnya, namun gengsinya terlalu besar untuk sekedar meminta maaf dan mengejarnya. Ansel merasakan ada yang bergerak-gerak di bawahnya. Ternyata Sang Juki sudah menegang semenjak Ansel mencium dan memeluk Mar. Ansel berteriak frustasi. Sial, ternyata kau sangat merindukan sarangmu, Juki. Ansel melempar semua berkas yang ada di meja, termasuk berkas yang dari Jimmy. Ansel belum sempat melihat isi dalam berkas yang dibawa oleh Jimmy. Ansel menangkap foto Mar saat memakai pakaian kantornya. Ansel mengambil kertas itu. Ansel memanja nama panjang Mar. Yuki Marlena Fernando, putri sekaligus penerus perusahaan Fernando. Ansel langsung mengacak rambutnya sendiri. Ansel berteriak sangat frustasi. Ternyata apa yang aku tuduhkan tidak benar. Ansel segera keluar dari kantor untuk mengejar Mar. Ansel mengambil mobil yang terparkir di basement. Sial, bodoh. Kau memang bodoh, Tom. Ansel merutuki dirinya atas kebodohannya. Sedangkan Mar masih berada dalam toilet di kantor Ansel, Mar menangis dan mengeluarkan semua tentang kebenciannya terhadap Ansel. Kau pria kejam, Ans. Aku sangat membencimu. Tak akan kubiarkan kau menemukanku lagi dan menemui anak-anakku. Aku pikir kau akan berubah, namun kau tetap menjadi pria brengsek, racau Mar dalam toilet. Mar meluapkan semua kesedihannya berharap Ansel mendengarnya. Setelah dirasa aman, Mar keluar dari toilet dan segera memesan taksi. Mar akan segera pulang. Tak peduli sampai rumah jam berapa, saat ini yang ada di kepala Mar adalah kedua anaknya. Segera sampai di rumah dan pergi dari rumah yang sekarang dia tempati bersama kedua anaknya. Mar masih juga menangis mengingat kata-kata Ansel. Pria sangat kejam menurut Mar. Kini Ansel sudah mengemudi mobilnya sambil mencari keberadaan Mar. Ansel yakin Mar tengah berada di bandara. Ansel menuju bandara dan mencari informasi tentang penumpang, namun tak ada pemesan tiket atas nama Mar. Ansel menyesal. Kini lagi-lagi penyesalan teramat pada diri Ansel. Ansel memerintahkan Jimmy untuk mencari informasi tempat tinggal Mar. Namun sebelum Ansel tekan tombol kontak, Ansel ingat berkas yang diberikan pada Jimmy tadi siang. Ansel kembali lagi ke kantor dan segera berlari menuju ruangannya. Ansel langsung mengambil berkas yang sudah berserakan di lantai. Ansel membaca keseluruhan, namun tak ada informasi tempat tinggal Mar. Yang ada hanya alamat kantornya. Setelah memakan waktu hampir 5 jam, Mar telah sampai depan rumah. Mar melihat ada Ray yang tengah menunggu. Mar berjalan dengan langkah yang amat pelan. Melihat mobil berhenti depan rumah, Ray pun melihat sosok wanita yang tengah ia tunggu.
Ray segera menghampiri Mar dengan senyum merkah. Ray ingin segera melamar Mar malam ini juga. Ray mengambil kotak cincin yang ada di saku jasnya dan segera menghampiri Mar. Malam ini Ray akan membawa Mar ke satu tempat. Namun melihat langkah kontai Mar dan wajah sedikit sembab, Ray pun urungkan niat untuk mengatakan isi hatinya. Ray, panggil Mar. Mar langsung berlari ke arah Ray. Mar memeluk Ray, kini air mata Mar kembali tumpah. Ray bingung, khawatir ada apa dengannya. Ray pun membalas pelukan Mar, membiarkan Mar berada di dekapannya untuk memberikan rasa nyaman. Mungkin Mar butuh bahu untuk bersandar. Jika kau menerimaku, aku siap menjadi tempat keluh kesahmu, Ki, ucap Ray dalam hati. Ray tahu hari ini Mar pergi kemana, karena tadi Alexa menceritakan tentang keadaan perusahaan Fernando dan Ray tahu hari ini Mar pergi ke kantor keluarganya. Sayang, Ray tahu setelah malam semenjak Ray menunggu kedatangan Mar. Ada apa? Ceritakan padaku. Ray, kenapa mencintai harus sesakit ini? Aku pikir dia sudah berubah, tapi aku salah, ucap Mar yang terbata karena isakan tangisnya. Ray pun membuang napas kasar. Apa kau bertemu dengannya? Mar pun mengangguk. Mendapat pengakuan dari Mar, Ray pun jadi mundur hatinya. Apa yang kau tahu tentangnya? Dia pria yang brengsek. Dia siapa? Tanya Ray lagi. Papanya Selo dan Selin. Berhentilah menangis, Ki. Ceritakan yang jelas padaku. Ray, ternyata pria yang memimpin perusahaan Wilson adalah Ansel. Pria yang telah mengambil mahkotaku dan mencampakkanku seperti binatang. Ray, aku benci padanya. Hati Ray teramasa sangat sesak dan sakit. Kenapa selama ini dia tak menyadari akan semuanya? Ray pun ikut meneteskan air mata. Tak menyangka, pria yang dia kagumi dan dia banggakan hanyalah seorang pria pengecut, pria tak bertanggung jawab dan yang memperlakukan wanita dengan kasar. Ray tak bisa berkata-kata lagi. Setelah mengetahui kenyataan, kakaknya sendiri yang telah tega menghancurkan wanita yang sangat dia cintai. Setelah Ray mendengar cerita dari Mar, Ray segera pulang ke New York. Ray sudah sangat kecewa dengan kakaknya. Dengan mengendarai mobil sendiri, Ray melajukan mobilnya dengan kecepatan di atas biasa. Ray sudah dikuasai amarah dan juga kekecewaan. Tak butuh waktu lama, hanya sekitar 3 jam. Ray sampai di halaman rumahnya. Ray langsung membuka pintu mobil, menutup dengan keras. Ray mencari sosok pria yang telah menjadi kakaknya itu, namun Ray tak menemukannya. Tom, kemana kau? Teriak Ray. Tania yang sedang duduk di ruang tengah sambil nonton TV kesukaannya pun kaget. Ray, apa yang kau katakan? Kau sangat tidak sopan memanggil nama kakakmu hanya dengan menyebut namanya, bentak Tania. Sebelum menjawab pertanyaan Tania, Ray mendengar deru mobil depan rumah. Ray langsung menghampiri kakaknya. Tanpa babi bu, Ray langsung mengajar Ansel. Ray memukuli Ansel tanpa ampun. Ansel yang mendapat serangan tiba-tiba pun tak melawan dan membalas pukulan Ray. Tania melihat pertengkaran mereka berdua pun berteriak. Hentikan! Teriakan Tania. Namun Ray belum juga berhenti memukul. Kali ini Ray dengan menyebut setiap kesalahan dan kejalahan Ansel. Ini pukulan untuk wanita yang sangat aku cintai. Dan ini untuk kedua anakmu yang kau telantarkan. Dan yang ini, pukulan atas penyiksaan hati dan juga fisik wanita yang telah melahirkan kedua anakmu. Ray memukul Ansel tanpa ampun. Mendengar ucapan setiap pukulan yang dia terima, Ansel terdiam pasrah. Dia memang salah, telah menelantarkan Mar juga anaknya. Ansel langsung membalas pukulan Ray kali ini, agar Ray berhenti menyerangnya. Pukulan Ansel langsung melumpuhkan Ray. Nah, tahu dari mana kau semuanya, Ray? Tanya Ansel sambil nafasnya naik turun. Apa kau lupa? Anak kecil yang kau temui tadi siang, hah? Ray balik tanya. Apa maksudmu, Ray? Dia anakmu, Kak. Aku benar-benar tak menyangka jika dirimu adalah pria pengecut. Apa kau tahu, Kak? Dia sudah berjuang hidup untuk kedua anakmu. Dia datang kepadamu untuk mengajak kerjasama. Namun apa yang kau lakukan, Kak? Kau malah menuduhnya wanita murahan. Dia sudah merawat dan membesarkan kedua anakmu. Bahkan rela kerja siang malam untuk kebahagiaan mereka. Apa maksudmu, Ray? Tanya Tania, yang sejak tadi menyaksikan keributan di antara kedua anaknya. Tanya saja pada anak yang kau banggakan itu, Mom. Tom, apa maksud dari ucapan Ray? Jawab, bentak Tania pada Ansel. Mom, maafin Tom. Tom telah ngecewain Mommy. Mommy tidak percaya dengan kelakuanmu, Tom. Tangisan Tania pecah, kecewa dengan kelakuan anaknya. Kenapa kau mengikuti jejak papimu, Tom? Mommy benar-benar sakit, lebih sakit dari perlakuan papimu.
Tidakkah kau merasakan sakit saat papimu memperlakukan Mommy dengan semaunya? Tidakkah ada sedikit hati nurani Mommy yang menurun ke kamu? Mommy tidak bisa memaafkan kamu, Tom. Maafin Tom, Mom. Tom benar-benar menyesal. Minta maaflah pada ibu dari kedua cucu Mommy. Dan jangan berani muncul di hadapan Mommy sebelum kamu datang dan membawa kedua cucu Mommy beserta ibunya, ucap Tania penuh penekanan. Lalu Tania masuk dan mengurung diri di kamar. Sedangkan Ray menatap benci pada kakaknya. Ansel menatap Ray dengan pandangan mereka bertemu. Ray langsung mengalihkan pandangan dan masuk ke rumah. Kini Ansel sendiri di luar. Ansel menatap foto Mar yang didapat dari Jimmy. Mar, aku akan menemukanmu kembali. Aku akan bawamu dan kedua anak kita, janji Ansel sambil menatap fotonya. Ponsel Ansel berdering. Ansel langsung menggeser tombol hijau. Halo, beri aku kabar terbaikmu, jangan kecewakan aku lagi, ucap Ansel dengan nada tinggi. Ansel sudah lelah menerima kabar yang selalu tak pasti. Tuan, Nona Mar tinggal di kawasan rumah elit komplek Sataklas di kota Chicago, ucap anak buah Ansel. Baiklah, jawab Ansel menutup ponselnya. Hansel membenarkan informasi ini karena Ray juga ada di kota itu, sedangkan perusahaan Fernando juga di sana. Lalu Ansel segera masuk mobil, segera meluncur ke kota Chicago, sebelum Mar membawa kedua anaknya pergi lagi. Mar menatap kedua wajah anaknya, menangis pilu melihat mereka. Alexa yang tadi menemani Mar sudah beberapa kali menghibur dan menenangkannya. Mungkin Yuki sangat sakit hati pada papa dari kedua anaknya, sehingga air mata Yuki tak bisa berhenti, pikir Alexa. Bi, kita akan segera pindah dari tempat tinggal ini. Kita sudah tidak aman di sini, Bi. Sayang, kemanapun kau mengajak Bibi pergi, Bibi tak akan menolak, asalkan Bibi selalu bersama kalian. Sebaiknya kita segera berkemas, Bi. Kita bawa baju secukupnya saja, usul Mar yang disetujui oleh Alexa. Kamu sudahi kesedihannya, nak. Bibi gak sanggup melihatmu seperti ini terus. Bi, maafin aku. Pria itu terlalu sering menyakitiku. Tenang sayang, ada Bibi di sini. Kamu jangan merasa sendiri, Bibi akan selalu bersamamu. Bibi beresin baju Bibi dulu ya, ucap Alexa yang dianggupi Mar. Mar kembali menatap wajah kedua anaknya, membelai lembut pipi mereka. Maafin Bunda, nak. Kali ini Bunda akan menjauhkan kalian lagi dari papa kalian. Papa kalian terlalu sering menyakiti Bunda. Mar bangkit mengambil koper kedua anaknya. Mar bermaksud membawa baju tak begitu banyak, karena Mar suatu saat akan kesini lagi. Mar memasukkan baju Selo terlebih dahulu, kemudian baju Selin. Setelah dirasa cukup, Mar pergi ke kamar memasukkan beberapa potong bajunya. Mar mengambil ponsel dan mengetik sesuatu pada kontak seseorang. Lo, aku titip perusahaan padamu, jaga dulu. Jika selama 1 minggu aku belum ada pinjaman, lelangkan perusahaan itu. Bos, Bu Bos mau kemana dan aku bisa apa tanpa Bu Bos? Lo, aku butuh ketenangan. Tolong rahasiakan ini pada siapapun, kamu tenang aja. Aku yakin kamu bisa dipercaya. Dah dulu ya. Maafin aku, Lau, aku belum bisa cerita padamu. Mar pun kembali membereskan yang sekiranya sangat ia butuhkan. Mar menatap jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 4:50. Ternyata sudah sangat pagi. Mar pun gegas masuk kamar mandi dan segera membersihkan diri. Setelah selesai, Mar segera membuat roti panggang untuk sarapan pagi ini. Kedua pengasuh yang biasa mengasuh anaknya sedang bersiap untuk ikut kemana mereka pergi. Bersama